Proses pengolahan uranium dari tambang hingga menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir sangatlah kompleks dan panjang. Dan meski uranium sangat berperan penting sebagai sumber energi, namun jika disalahgunakan, maka akan dapat menjadi senjata yang dapat membahayakan kehidupan. Sebelum lanjut, silakan panjenengan like, subscribe, and share supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bagi panjenengan yang punya hajat, silakan tulis sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan hajat kita terkabul. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Uranium adalah unsur kimia yang termasuk ke dalam golongan logam. Uranium yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki energi yang sangat besar, di mana satu buah pelet uranium memiliki energi yang sama dengan 1 ton batu bara atau sanggup memenuhi kebutuhan listrik satu rumah selama 4 bulan 24 jam non-stop. Untuk saat ini, uranium menyediakan sumber energi paling bersih, aman, dan paling efisien, serta merupakan komponen paling berperan penting dalam mengurangi emisi karbon di masa depan. Dalam sejarahnya, pada tahun 1789 silam, seorang ahli kimia asal Jerman yang bernama Martin Heinrich Klaproth menemukan uranium untuk pertama kalinya. Penamaan uranium sendiri terinspirasi dari planet Uranus yang saat itu baru saja ditemukan. Uranium yang ditemukan oleh Klaproth tersebut bukanlah uranium murni. Barulah pada tahun 1841-an, kimiawan Eugene Melchior Peligot berhasil memisahkan uranium murni di laboratoriumnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1934, sebuah tim fisikawan Italia yang dipimpin oleh Enrico Fermi menembakkan uranium dengan neutron dan menemukan bahwa uranium tersebut mampu memancarkan elektron dan positron. Enrico Fermi merupakan tokoh penting dalam kaitan pembuatan bom atom Little Boy dan reaktor nuklir. Ingat ya guys, uranium ternyata bukanlah mainan anak kecil. Meskipun uranium berbentuk kecil, tetapi bisa juga meledakkan. Ingat guys, tetapi ada juga manfaatnya untuk kehidupan manusia. Mari simak lanjutannya. Namun sejak tahun 1945, tidak ada bom atom yang dipergunakan dalam peperangan, namun uranium dipergunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir yang digunakan untuk pembangkit listrik. Dan pada tahun 2021, terdapat sekitar 443 reaktor nuklir yang beroperasi di 30 negara dan tersebar di berbagai belahan dunia. Ada beberapa negara yang tercatat sebagai negara penghasil uranium yang terbesar di dunia. Di antaranya adalah Kazakhstan, Kanada, Australia, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Ukraina. Di antara negara-negara tersebut, di urutan pertama sebagai negara penghasil uranium terbesar di dunia adalah Kazakhstan dengan jumlah produksinya sebanyak 23.000 ton. Untuk mendapatkan uranium, maka dibutuhkan eksplorasi. Setelah itu dilakukan perencanaan untuk menentukan metode yang digunakan dalam menambang uranium. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menambang uranium. Di antaranya adalah open pit atau metode penambangan terbuka, kemudian metode in situ, dan underground mining. Lebih dari 50% tambang uranium menggunakan metode penambangan in situ. Penambangan in situ adalah proses penambangan uranium di tempat, yakni lokasi deposit uranium, digali kemudian dibuat sumur-sumur yang kemudian dialiri air yang telah diberi oksigen. Ketika air campuran oksigen ini mengenai or uranium, or tersebut kemudian akan menjadi karat yang berwarna kuning dan menjadi uranium oxidase. Kemudian dibawa ke atas permukaan menuju tempat pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan pada penambangan bawah tanah, untuk menambang uranium or digali menggunakan mesin bor, di mana mesin bor ini akan mengebor secara vertikal. Setelah dibor, uranium ore akan jatuh ke bawah dan diangkut menggunakan alat berat yang dikendalikan dengan remote control. Pengambilan ore dari jarak jauh ini
bertujuan agar para pekerja tidak kejatuhan ore dari atas, serta menghindarkan pekerja dari radiasi. Selanjutnya, ore ini akan di-scan untuk mengetahui grade pada ore tersebut. Semakin tinggi grade-nya, maka akan semakin bagus kualitas ore tersebut. Ore yang sudah lolos scan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin crusher untuk dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam mesin milling, kemudian diproses hingga menjadi slurry. Setelah itu, slurry akan dilakukan proses leaching, yaitu proses pemisahan uranium dari batuan lainnya. Pada proses leaching ini, slurry dimasukkan di dalam tangki khusus dan diberi bahan kimia asam sulfat, yang mana asam sulfat ini akan melarutkan uranium pada slurry sehingga terpisah dari batuan lainnya. Untuk selanjutnya, uranium akan menjadi satu dengan cairan yang disebut dengan larutan uranium asid. Kemudian larutan uranium asid ini akan dimasukkan ke dalam tangki dan diberi gas amonia, sehingga nantinya akan berubah bentuk menjadi padat yang berwarna kuning yang disebut dengan yellow cake. Dan yellow cake tersebut masih belum bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit. Uranium memiliki dua isotop, yaitu U238 dan U235. Di antara dua isotop tersebut, isotop U235 adalah yang paling penting karena dalam kondisi tertentu dapat meluruh serta menghasilkan energi yang tinggi, dan peluruhan ini disebut dengan reaksi fisik. Namun sebagian besar uranium yang ditambang memiliki komposisi isotop U238 sebanyak 99,3%, sedangkan isotop U235 hanya 0,7% saja. Oleh karena itulah dibutuhkan proses enrichment. Pada proses ini akan meningkatkan jumlah konsentrasi U235 menjadi 3-5% agar bisa dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit. Ada beberapa metode yang digunakan dalam enrichment uranium. Salah satunya yakni menggunakan centrifuge, yaitu alat yang berbentuk silinder yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Pada prosesnya, bubuk yellow cake diubah bentuknya menjadi bentuk gas sehingga menjadi uranium hexafluoride. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin centrifuge. Ketika uranium hexafluoride ini diputar dengan kecepatan tinggi, maka uranium 238 yang memiliki isotop lebih berat akan menuju keluar silinder. Sedangkan uranium 235 yang memiliki isotop lebih ringan akan menuju ke tengah silinder. Proses ini dilakukan ribuan kali sehingga gas uranium 235 yang berada di tengah konsentrasinya akan semakin meningkat. Nantinya uranium 235 ini konsentrasinya akan menjadi 3-5%, sedangkan uranium 238 menjadi 95%. Dengan komposisi tersebut, uranium akan bisa digunakan sebagai bahan bakar nuklir. Pada proses enrichment, U235 ini tidak boleh meningkat sampai 90%, karena dengan konsentrasi setinggi itu akan membuat U235 menjadi senjata nuklir. Oleh karena itulah, suatu negara yang memproses uranium menjadi bahan bakar untuk keperluan PLTN harus diinspeksi oleh tim inspeksi khusus yang sudah ada. Tim inspeksi tersebut akan menginspeksi saat enrichment uranium pada mesin centrifuge untuk melihat sampai berapa tingkat konsentrasi U235-nya agar tidak dibuat untuk menjadi senjata nuklir. Untuk selanjutnya, uranium gas yang sudah di-enrichment tersebut kemudian diubah lagi bentuknya menjadi bentuk padat. Setelah melalui beberapa proses, nantinya akan menjadi uranium dioksida. Uranium dioksida tersebut dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk proses penekanan, sehingga pada akhirnya akan menjadi pellet, di mana pellet ini akan dimasukkan ke dalam furnace untuk dipanaskan selama 24 jam dengan suhu 1400 derajat Celcius. Setelah itu, pellet yang sudah jadi tersebut dimasukkan ke dalam rod atau tabung yang terbuat dari zirconium. Zirconium ini merupakan logam yang tahan terhadap panas dan korosi. Rod yang berisi pellet ini kemudian ditutup dengan cara dilas menggunakan robot khusus yang bergerak secara otomatis sehingga nantinya akan menjadi fuel rod. Untuk proses terakhir, fuel rod ini akan dirangkai menjadi satu secara vertikal, sehingga menjadi fuel bundle, dan fuel bundle ini kemudian akan dikirim ke PLTN
untuk dijadikan bahan bakar nuklir pada PLTN. Ada banyak sekali PLTN yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah PLTN Darlington yang terletak di pantai utara Danau Ontario di Kanada. Ada sebanyak 4 unit turbin generator di PLTN Darlington ini, di mana tiap unitnya ini dapat menghasilkan energi listrik sebesar 935 MW. Proses menghasilkan energi listrik pada reaktor nuklir di PLTN Darlington ini, fuel bundle akan dimasukkan ke dalam wadah tangki yang berukuran besar di dalam reaktor nuklir. Wadah tersebut bernama Calandria, dan Calandria ini dapat menampung sebanyak 6.240 fuel bundle. Reaktor nuklir yang digunakan adalah Canada Deuterium Uranium, dan pada reaktor ini, air jenis khusus yang disebut dengan heavy water dialirkan di sekitar fuel bundle. Selanjutnya, reaktor nuklir akan dinyalakan, dan di dalam reaktor nuklir ini kemudian terjadi reaksi fisi, yaitu reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya, yang menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Selama proses reaksi fisi di dalam reaktor, uranium akan meluruh dan menghasilkan energi panas yang sangat besar. Hal tersebut membuat air di dalam reaktor menjadi panas yang suhunya ini bisa mencapai 300 derajat Celcius. Air yang terkena Terima panas kasih dan sudah tekanan menonton. tinggi Bagi kemudian akan panjenengan menguap. yang masih Tekanan bersama uap dengan dari Mas air ini Raffi, kemudian menggerakkan panjenengan turbin, sadoakan lalu menggerakkan sugih generator, waras sehat hingga pada tentrem, akhirnya rezeki generator panjenengan tersebut menghasilkan mengalir energi listrik. deras tanpa Dan energi batas. listrik yang dihasilkan ini Sugih kemudian barang dialirkan menuju transmission line. koyo barang. Lalu dari transmission tersebut dialirkan Wassalamualaikum menuju rumah-rumah penduduk. warahmatullahi wabarakatuh.